Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Estu Novia Susantika dengan NIM 19430100027. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai donor company pada mata kuliah Business Systematic Review. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sekilas mengenai profil perusahaan dari donor company. Pada tahun 1987, perusahaan dipimpin oleh seorang presiden bernama Edward Plummer. Donor Company merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi circuit board untuk eksperimental dan sampel dari produk. Perusahaan ini melayani pesanan dalam skala besar dan kecil, custom, generik atau captive, dan lain-lain. Dalam memproduksi, Donor Company membaginya menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan, kedua tahap transfer gambar, dan yang ketiga tahap fabrikasi. Dalam setiap tahapan tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, keinginan customer akan dibuatkan pola dengan menggunakan komputer sembari mempersiapkan bahan bakunya. Berikut alur kerja dari tahapan persiapan ini. Yang pertama, pesanan dari customer. Kemudian, yang kedua, pembuatan replika secara visual menggunakan komputer. Yang ketiga, penentuan ukuran. Yang keempat, pemeriksaan kecacatan. Yang kelima, laminasi. Laminasi di sini dilakukan agar tidak ada pergeseran antara pola dan bahan baku. Kemudian, yang keenam adalah penentuan lokasi pelubangan. Setelah itu akan dilanjutkan pada tahap kedua. Tahap selanjutnya adalah tahap transfer gambar. Pada tahap ini, pola akan ditransfer untuk dijadikan sebagai stok awal. Berikut alur kerja dari tahapan transfer gambar ini. Yang pertama, pengeboran lubang. Proses pengeboran ini dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu manual dan CNC, di mana CNC ini merupakan metode yang berbasis komputerisasi. Kemudian yang kedua, perendaman, atau biasa disebut dengan metalisasi. Proses ini akan merendam pola ke dalam larutan tembaga atau yang biasa disebut dengan metalisasi. Kemudian yang ketiga, pencucian dan penggosokan. Yang kelima, pelapisan menggunakan dry film fotoris. Dan yang kelima, penggandaan pola. Dan yang terakhir, yang keenam, pemberian sinar UV. Setelah itu, stok pertama yang jadi akan dibawa ke tahap ketiga. Tahap yang terakhir ini adalah tahap fabrikasi. Pada tahap ini, stok awal yang jadi akan digunakan sebagai pola untuk produksi dalam jumlah besar. Berikut alur kerja dari tahapan fabrikasi ini. Yang pertama, penyablonan topeng solder. Lalu dilanjutkan dengan pencelupan ke cairan solder. Yang ketiga, pemisahan pola dari panel. Keempat, quality control. Kelima, packing. Keenam, pengiriman. Setelah itu, pada tahap terakhir ini, produk yang dihasilkan harus sesuai dengan keinginan dari customer. Bila terjadi kesalahan dalam pembuatan, maka produk harus diperbaiki lagi agar menjadi sesuai dengan keinginan customer. Dalam setiap kelancaran proses produksi, terdapat beberapa pihak atau faktor-faktor yang terlibat di dalamnya. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan siapa dan apa saja yang menjadi kunci dari kesuksesan perusahaan Donor Company. Yang pertama adalah supervisor. Dalam Donor Company ini terdapat 3 tokoh kunci, yaitu yang pertama, Dian Schnaps. Dian Schnaps bertanggung jawab pada kepuasan pelanggan sehingga dia akan menyelidiki faktor-faktor yang kemungkinan yang dapat mempengaruhi kepuasan dari pelanggan. Pengiriman barang dikatakan efektif bila tidak melebihi 4 hari sejak produk selesai dibuat. Bila dirasa pengiriman akan mengalami keterlambatan, Dian akan menginformasikannya kepada customer. Kemudian yang kedua ada Bruce Altmaier. Bruce Altmaier bertanggung jawab pada kualitas produk yang dibuat sehingga dia akan mengawasi semua proses produksi.
Bila suatu keadaan terjadi masalah, maka diharapkan untuk dapat menyelesaikannya tidak lebih dari 10 jam. Kemudian yang terakhir ada David Flaherty. David Flaherty bertanggung jawab pada semua aspek manufaktur, mulai dari menerima pesanan hingga pengiriman barang. Dia memiliki 22 karyawan, di mana 4 diantaranya menjadi asistennya. Asisten tersebut menghabiskan waktunya 10% untuk membantu David dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam perusahaan. Yang kedua adalah karyawan. Dalam proses produksinya, perusahaan menentukan beberapa ketentuan yang harus ada. Berikut beberapa ketentuan yang diterapkan oleh Danner Company. Yang pertama, penggunaan peralatan berbasis teknologi hanya diperbolehkan untuk proses produksi dalam jumlah sedang hingga banyak. Kemudian, karyawan wajib untuk mengikuti pelatihan lintas departemen agar saat dipindah ke departemen lain mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, supervisor diwajibkan untuk melakukan pengecekan pekerjaan sebanyak 6-10 kali setiap harinya. Selain itu, terdapat pula SOP dalam Danner Company, diantaranya yang pertama, penetapan biaya untuk tenaga kerja dan bahan. Yang kedua, meminta persetujuan kepada customer perihal harga. Yang ketiga, bila customer setuju, maka perusahaan akan menanyakan jenis pengiriman yang diinginkan. Yang keempat, pembuatan rincian tentang spesifikasi orderan. Yang kelima, pencarian bahan baku dilakukan maksimal 2 hari setelah kesepakatan. Dan yang keenam, semua data dan bahan baku dikirimkan ke bagian produksi. Lalu yang ketujuh, bagian produksi akan segera memproses maksimal 4 hari setelah penerimaan data dan bahan baku. Agar memudahkan perusahaan, setiap data orderan akan selalu disimpan dan akan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan data tersebut di kemudian hari. Agar proses produksi dapat berjalan dengan baik, dari tenaga kerja dan peralatan yang digunakan, maka Danner Company melakukan beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, meletakkan mesin jauh dari daerah yang memiliki uap asam agar terhindar dari korosi. Yang kedua, mesin yang menghasilkan debu dipisahkan dari tempat yang memiliki proses yang sensitif terhadap debu dan kotoran. Yang terakhir adalah kualitas dan pengiriman. Untuk terus memberikan produk yang baik, perusahaan selalu melakukan pemeriksaan secara detail dan mendalam terhadap barang yang diproduksinya. Sedangkan untuk pengiriman produk, Danner Company membuat sistem pengiriman berdasarkan jumlah pesanan. Jadi mereka akan mengirimkan pesanan per 1000 produk yang dihasilkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya yang lainnya.